Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Atollah Azhar, NIM 202410103055 dari kelas struktur data A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas metode yang diberikan oleh dosen. Di sini ada 4 metode. Langsung saja kita membahas jawabannya. Nah, di sini soal yang pertama yaitu buatlah metode untuk menghitung jumlah atau sum semua bilangan di sebuah linked list. Nah, di sini saya membuat sebuah metode fungsi. Di sini saya definisikan self.startNode itu ke n. Self itu variabel sebagai wadah variabel dari metodenya. Kemudian jika n start node ini self.startNode itu tidak ada isinya atau none, berarti di sini akan mengeprint no element dan returnnya akan 0. Jika start node-nya ada atau selain ini, maka pertama saya mendefinisikan sum listnya yaitu 0. Kemudian ketika self.startNode ini ada isinya, maka saya langsung jumlahkan per itemnya secara berurutan, karena di sini n.itemnya itu integer sehingga bisa langsung dijumlahkan. Kemudian n.nref itu sebagai tempat menyimpan dari node selanjutnya. Terus kemudian return sum list. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contohnya, yaitu pertama saya mempunyai sebuah linked list 2, 6 dan 4. Di sini banyak datanya yaitu 3 dan jumlah keseluruhannya didapatkan yaitu 12. Kemudian contoh yang kedua, saya mempunyai linked list 1, 2 dan 4. Banyak datanya juga 3 dan jumlah keseluruhannya yaitu 7. 4 tambah 2 tambah 1. Kemudian lanjut soal yang kedua. Buatlah metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Di sini saya membuat metode seperti ini dengan nama combine self.linkList2. Kemudian m.startNode, startNode-nya saya taruh di variabel m. Ketika m itu ada isinya, maka self.insert@n, yaitu metode yang sebelumnya dibuat, saya munculkan di sini m.item. Jadi setiap item ditambahkan secara berurutan. Di sini saya sudah membuat contohnya, yaitu dari linked list yang pertama ini. Ini linked list pertama, ini linked list kedua. Kemudian saya gabungkan linked list pertama dengan linked list kedua menjadi seperti ini. Dari 2, 6, 4 dan 1, 2, 4. Kemudian dari linked list 2 ke linked list 1 juga bisa. Nah, nanti akan jadi seperti ini. 1, 2, 4 untuk linked list 2 dan 2, 4, 6 untuk linked list 1. Kemudian lanjut ke nomor 3. Buatlah metode untuk menambahkan data ke linked list sedemikian hingga data yang ada di linked list dalam kondisi terurut. Berarti data yang ada di linked list harus terdapat diurutkan. Di sini saya membuat metodenya ini yang bernama sort linked list. Di sini saya menambahkan variabel n yang isinya self.startNode, kemudian indeksnya none. Kemudian if jika self.startNode-nya itu, atau ini bisa disingkat menjadi n, jika n sama dengan
non, self.start node-nya sama dengan non, maka return, maka berarti tidak ada data yang dapat ditampilkan. Kemudian else-nya, jika ada isinya, yaitu start node-nya ada isinya, maka index n.ref ini seperti misalnya ini, n.ref itu mulai dari 6 sampai 15. 10-nya itu tidak ikut, karena 10 ini merupakan start node-nya. Kemudian jika ada isinya, indeks ada isinya, maka dibandingkan apakah lebih besar, n.item lebih besar daripada index.item. Seperti contoh 10 dengan 6. 10 dan 6 ini lebih besar mana? Maka lebih besar 10. Maka dari itu akan dibalik dengan cara seperti ini. Dan ini untuk meneruskannya. Dan jadilah seperti ini. 6 dari 10, 6, 20, 15 ke 6, 10, 15 dan 20. Kemudian untuk soal yang nomor 4, buatlah metode untuk membalik arah semua pointer di linked list. Ini saya membuat metode dengan nama reverse dengan self sebagai atributnya. Di sini variabel preview saya non, previous sama dengan none. Seperti biasa, self.start node-nya saya masukkan ke n, dan jika tidak ada isinya maka saya tampilkan no element to reverse, dan jika ada isinya maka ini akan dijalankan. Di sini ada self.ref, saya buat atribut baru, variabel baru. Kemudian n.ref dimasukkan ke dalam self.ref. Kemudian ini intinya yaitu merubah tanda panah yang dari awalnya misal menjadi seperti ini prosesnya, yaitu sebagai contoh di sini ada, saya mempunyai linked list 1, 2, 3, 4, dan sesudah di reverse menjadi 4, 3, 2, 1. Di sini saya menambahkan logikanya jika merasa agak bingung. Di sini saya mempunyai previous, current, and next. Current ini di sini previousnya itu ini, currentnya itu self.ref, nextnya itu n. Jadi kalau n-nya itu none maka berhenti dijalankan. Di sini misal loopingan yang pertama yaitu previousnya none, currentnya 1, nextnya 2. Kemudian loopingan kedua yaitu previousnya 1, currentnya 2, nextnya 3. Kemudian loopingan yang ketiga yaitu previousnya 2, currentnya 3, nextnya 4. Kemudian loopingan yang keempat yaitu ada previousnya 3, currentnya 4, dan nextnya none. Jika sudah none maka berhenti. Atau bisa lebih mudahnya sesuai dengan jumlah linked list yang ada. Kemudian nanti self.start node-nya digantikan oleh previousnya. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.